Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, dan kondisi saat ini merupakan pemanggilan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim. Seperti Anda lihat di layar televisi Anda pemirsa, ini rombongan dari Ponpes Al Zaitun turut mendampingi pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memasuki kawasan Bareskrim. Panji Gumilang menggunakan peci, kacamata, dan kemeja berwarna biru dongker, tengah dikerumuni oleh rekan-rekan media untuk meminta statement ataupun keterangan atas pemanggilannya pada hari ini. Namun pemirsa, tampaknya seperti ada kericuhan di antara rekan-rekan media dengan rombongan dari Panji Gumilang pada saat memasuki Bareskrim. Aksi dorong-mendorong terlihat di layar televisi pemirsa. Pemirsa, Bareskrim Polri saat ini masih terus mendalami laporan terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelumnya dari Bareskrim Polri telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Panji terkait 2 laporan polisi yang masuk tentang penistaan agama. Diketahui pemirsa, ada 2 laporan polisi terhadap Panji Gumilang. Yang pertama adalah laporan dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Lalu yang kedua adalah laporan yang dibuat oleh pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan, di mana dalam kedua laporan tersebut Panji dituduh melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Saat ini Panji Gumilang masih dikerumuni oleh rekan-rekan media saat hendak memasuki ruangan di dalam Bareskrim pemirsa. Terlihat dari pimpinan Ponpes Al Zaitun ini tidak memberikan sepatah ataupun 2 patah kata terhadap rekan-rekan media terkait pemanggilannya di Bareskrim Polri. Pemirsa, persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun ini akhirnya berbuntut panjang. Pernyataan demi pernyataan yang kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi dari warga. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan, mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kolam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun sempat terjadi di pondok pesantren tersebut hingga akhirnya pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Hingga saat ini berdasarkan dari Bareskrim Polri, ini ada 2 laporan pemirsa yang menyangkut pimpinan Ponpes Al Zaitun.
di mana dua dari laporan tersebut. Yang pertama adalah laporan polisi yang dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Lalu laporan kedua adalah pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, di mana keduanya melapor bahwa Panji Gumilang melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Hingga saat ini Bareskrim masih menyelidiki dan menerima dari dua laporan tersebut untuk dijadikan satu. Pemirsa, persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun masih berbuntut panjang. Pernyataan yang kontroversial dari pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan, mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kolam dari Nabi Muhammad SAW. Aksi demo sempat terjadi di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama rekan kami Jen Cahyani di Bareskrim Polri. Selamat siang Jen. Bagaimana untuk proses pemeriksaan, apakah sudah mulai berlangsung Jen? Ya, Arlista dan juga pemirsa, baru saja Anda juga menyaksikan baru saja Panji Gumilang dan juga tim dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini baru saja tiba di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, dan ini memang setelah kami dari awak media menunggu kedatangan dari Panji Gumilang yang memang hari ini dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan atau juga melakukan klarifikasi di Bareskrim Polri bersama tim penyidik terkait dengan kontroversinya yang memang di sini sudah ada dua laporan masuk ke Bareskrim pada tanggal 23 Juni dan juga 27 Juni lalu. Ya, begitu Arlista dan juga pemirsa, dan ini memang tadi dari tim Panji Gumilang Pondok Pesantren Al Zaitun tidak memberikan keterangan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi, dan nantinya kami akan tunggu bersama-sama bagaimanakah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap apa saja yang memang sudah dilaporkan oleh pihak-pihak pelapor, yakni diantaranya ada Forum Advokat Pembela Pancasila dari Ketua Umumnya Ihsan Tanjung memang sudah juga melaporkan, dan siang tadi kami sempat mewawancarai atau menanyai, tadi juga sudah ada Ihsan Tanjung selaku Ketua Umum dari FAPP yang juga datang ke Bareskrim Polri dan menyampaikan bahwa dari FAPP memberikan atau menyerahkan bukti baru sejumlah 10 bukti baru, yakni berupa video-video rekaman atau juga dokumentasi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun yang memang diduga ini memberikan atau menyampaikan aliran-aliran sesat atau penistaan agama Islam. Dan juga Arlista dan juga pemirsa, ini sebelumnya memang juga sudah ada laporan dari NII atau Negara Islam Indonesia, yakni ada Ken Setiawan yang melaporkan Panji Gumilang pada tanggal 27 Juni, dan ini melaporkan atas pasal 156A KUHP terkait penistaan agama. Dan ini pada hari ini, pada siang ini tadi baru saja Panji Gumilang sudah masuk dan akan langsung melakukan klarifikasi di dalam sana. Bagaimanakah penistaan agama yang dituduhkan atau diekspos di media sosial begitu ya, dan memang sudah viral juga polemik penistaan agama dan juga ajaran-ajaran yang diduga ajaran Islam sesat begitu oleh Panji Gumilang selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Dan juga Arlista dan juga pemirsa, tadi dari FAPP atau Forum Advokat Pembela Pancasila, yakni Ketua Umumnya Ihsan Tanjung menyampaikan
memang ada bukti-bukti baru, yakni rekaman-rekaman Panji Gumilang semasa di Pondok Pesantren Al Zaitun ini menyampaikan dakwah-dakwah yang diduga sesat, dan juga ada artikel-artikel dakwah yang di mana ini memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan juga ajaran-ajaran lain yang disampaikan atau dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun yang lainnya yang diduga memang menjadi sebab atau penyebab dari polemik ini, yakni ada syaf solat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada yang menyanyikan lagu-lagu Nasrani begitu, kemudian ada menebus dosa. Jadi di Pondok Pesantren Al Zaitun diduga memang di sana dapat ada yang dinamakan menebus dosa. Jadi bagi para santri yang memiliki sejumlah uang dapat menebus dosa-dosa mereka, di mana ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan kemudian ada juga berita terbaru yang kami dapatkan, ini ada seorang santri, ada rekaman seorang santri yang meminta pertolongan atau meminta pertanggungjawaban atas pelecehan seksual yang diterimanya di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan nanti akan kami informasikan bila klarifikasi atau penyampaian keterangan hari ini oleh Panji Gumilang sudah dilaksanakan di Bareskrim Polri, apakah Panji Gumilang nantinya akan dipidanakan, karena menurut informasi yang kami terima juga ini Panji Gumilang kasusnya terdapat unsur pidana di dalamnya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Mahfud MD bahwa kemungkinan ada unsur pidana di dalamnya, karena memang ini juga menarik perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia terkait dugaan ajaran agama Islam yang sesat begitu. Dan untuk saksi-saksi juga dari Bareskrim Polri, dari tim penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi pada pekan lalu dari tadi dari Dirtipidum Brigjen Johandadi Raharjo sudah menyampaikan bahwa dari tim penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa sejumlah saksi yang diajukan oleh para pelapor, yakni diantaranya ada dari MUI, ada dari Kemenak, dan sejumlah saksi lain. Nanti akan kami update kembali informasi terkait Panji Gumilang. Kami kembalikan ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani atas laporannya langsung dari Bareskrim Polri, dan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini pemeriksaan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun di sana. Selamat kembali bertugas, Jen. Pemirsa, usai sudah breaking news bersama saya Arlista Hadi. Sampai jumpa.